Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ismi Jamesti Sayekti dengan nomor pokok mahasiswa G1A210001 dari Program Studi Pendidikan Matematika Semester 3, mata kuliah aplikasi komputer. Pada kesempatan ini, saya akan mempraktekkan penggunaan aplikasi Algebrator dalam mengerjakan soal-soal yang telah saya buat. Nah, untuk itu, pertama-tama mari kita buka aplikasi Algebratornya terlebih dahulu. Halamannya akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik New. Akan tampil halaman kosong seperti ini untuk mengerjakan soalnya. Nah, kita lanjut saja ke soal yang pertama. Diberikan dua buah matriks sebagai berikut. 4x ditambah 2y, 0, 1, 3x min 4, sama dengan 8, 0, 51 dikurangi 52. Tentukan nilai x ditambah y dari persamaan tersebut. Nah, kedua matriks ini merupakan dua matriks yang sama. Maka entry-entry di dalam kedua matriks ini akan sama. Maka untuk mencari nilai x ditambah y, kita cari nilai x dan y-nya terlebih dahulu dengan pertama-tama yaitu kita tulis persamaannya 4x ditambah 2y itu akan sama dengan 8. Baris pertama di kolom pertama akan sama dengan baris pertama di kolom pertama. Kemudian entry kedua, baris pertama, kolom kedua akan sama dengan baris pertama di kolom kedua matriks yang kedua ini, begitupun seterusnya. Maka 4x ditambah 2y itu sama dengan 8. Kemudian enter, persamaan yang kedua yaitu 3x dikurangi 4 akan sama dengan 2. Untuk menyelesaikannya, kita pilih menu misalnya di sini solution, setting. Akan muncul beberapa metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan dua persamaan tersebut. Ada yang pertama itu elimination, substitution, Cramer-Is rule, atau smart choice. Untuk soal yang ini, misalnya kita gunakan yang metode eliminasi. Klik eliminasi, kemudian OK. Kemudian, untuk menyelesaikannya, kita pilih solve step atau solve all. Untuk solve step akan muncul tiap step by step. Sedangkan yang solve all akan langsung pada hasil akhirnya. Kita pilih misalnya yang ini. Nah, akan muncul langkah demi langkah. Seterusnya. Nah, sedangkan yang solve all, klik, akan muncul hasil akhirnya yaitu x sama dengan 2 dan y-nya sama dengan 0. Jadi, x ditambah dengan y, x ditambah y adalah, x-nya adalah 2, ditambah y-nya 0, hasilnya adalah 2. Nah, kemudian untuk soal yang nomor 2, ada soal cerita. Ibu Ida membeli 5 kg telur, 2 kg daging, dan 1 kg udang dengan harga Rp305.000. Kemudian Ibu Wina membeli 3 kg telur dan 1 kg daging dengan harga Rp131.000. Sedangkan Ibu Yani membeli 3 kg daging dan 2 kg udang dengan harga Rp360.000. Tentukan masing-masing harga 1 kg telur, 1 kg daging, dan 1 kg udang. Di soal ini merupakan soal sistem persamaan linear, sama seperti yang tadi, namun ini sistem persamaan linear 3 variabel. Untuk itu, terlebih dahulu kita harus menentukan variabel-variabelnya. Untuk yang pertama misalnya telur, kita misal telur adalah x variabelnya ya. Kemudian yang kedua daging kita misalkan sebagai y, dan udang kita misalkan z. Nah, setelah dimisalkan seperti ini,
Maka kita tulis persamaan linearnya. Untuk yang pertama, Ibu Ida membeli 5 kg telur, 2 kg daging, dan 1 kg udang. Maka persamaannya yaitu kita tinggal masukkan 5 kg telur, maka 5X ditambah 2 kg daging itu 2Y, ditambah 1 kg udang itu 1Z, atau kita tulis Z saja, seharga Rp305.000. Maka kita tulis sama dengan Rp305.000. Kemudian persamaan yang kedua, Ibu Wina membeli 3 kg telur dan 1 kg daging. 3 kg telur maka 3X ditambah 1 kg daging berarti 1Y, kita tulis Y, sama dengan Rp131.000. Nah, yang ketiga, Ibu Yani membeli 3 kg daging, maka daging itu variabel Y, 3Y, ditambah 2 kg udang, 2Z, seharga sama dengan Rp360.000. Nah, setelah didapatkan 3 persamaan ini, kita langsung dapat mengerjakannya menggunakan aplikasi algebrator tersebut. Nah, karena yang ini di halaman ini ada bekas yang tadi, kita klik new lagi untuk halaman baru. Kita tulis persamaannya di sini. Kita copy saja, ternyata bisa ya. Ini berarti kita hapus titiknya, karena di dalam algebrator ini titik itu berarti sebagai koma ya. Nah, seperti tadi kita dapat memilih solusinya di sini. Dapat menggunakan metode eliminasi, substitusi, Cramer-Is rule, atau smart choice. Pada soal nomor 2 misalnya kita pilih yang substitusi. Kemudian klik OK. Dan kita pilih solve by step, muncul langkah demi langkah. Nah, ini substitusi metodenya ya. Nah, solve all saja untuk mempersingkat. Dan muncul hasil akhirnya bahwa X sama dengan 17.000, Y 80.000, dan Z 60.000. Nah, oleh karena itu, diperoleh X sama dengan 17.000, kemudian Y sama dengan 80.000, dan Z sama dengan 60.000. Maka, kita dapat mengetahui bahwa harga 1 kg telur berarti X 17.000, 1 kg daging berarti Y 80.000, dan 1 kg udang berarti Z yaitu 60.000. Nah, seperti itu. Kemudian, soal nomor 3. Diketahui suatu barisan aritmatika 124, 120, 116, 112, dan seterusnya. Yang pertama, yang A, tuliskan suku pertama dan beda dari barisan aritmatika tersebut. Nah, kita langsung saja. Dalam soal, kita dapat melihat suku pertamanya, yaitu yang paling depan ini, adalah 124. A atau A1, 124. Dan beda dari barisan aritmatika tersebut. Kita dapat menghitung secara langsung dengan mencari selisih dari suku pertama dikurangi suku kedua, begitupun seterusnya. Suku kedua dikurangi suku pertama ya, seperti itu. Namun, kita bisa menyelesaikan menggunakan algebrator. Nah, kita pilih di menu wizard, yaitu pada menu mengenai barisan yaitu sequence. Kita pilih yang pertama yaitu determine if a progression is arithmetic, geometric, or neither. Nanti akan muncul, seperti ini. Kita langsung masukkan saja 124, suku pertamanya, kemudian suku kedua 120, suku ketiga 116,
Nah, untuk menambahkan add value dan suku keempatnya 112. Kemudian kita solve all. Nah, kemudian muncul this sequence is arithmetic progression with distance -4. Maka bedanya merupakan -4. Ini betul barisan aritmetik. Beda atau D-nya itu sama dengan -4. Kemudian soal yang B-nya, cari suku ke-22 dari barisan aritmetika tersebut. Nah, kita ke menu wizard lagi. Di menu sequence ada tadi find the nth term of arithmetic progression. Ada arithmetic, ada geometric. Karena pada soal yang ini adalah arithmetic, kita klik arithmetic. Next. Nah, muncul A1, D, dan N. A1-nya berarti suku pertama, yaitu kita ketahui bahwa 124, kemudian bedanya adalah kita dapat tadi -4, mohon maaf, dan N, kita cari suku ke-22, maka N-nya adalah 22. Kemudian klik solve all, dan hasilnya adalah 40, maka suku ke-22 adalah 40. Selanjutnya nomor 4, diketahui nilai ujian matematika 5 orang siswa adalah sebagai berikut. 70, 60, 65, 80, 85. Tentukan rataan dan median dari data nilai tersebut. Nah, ini merupakan soal statistika ya, berarti di menu wizard kita harus memilih yang menu statistika. Statistics. Nah, ini dia. Klik saja. Yang pertama kita akan menentukan nilai rataan atau rata-rata mean of a dataset. Next. Nah, enter the sample value. Jadi yang pertama yaitu nilainya 70. Untuk menambahkan kita klik add new data point. Kemudian 60. Kemudian 65, 80, dan 85. Kita solve all. Nah, akan muncul hasilnya yaitu rata-ratanya adalah 72. Kemudian bagaimana untuk menentukan median? Sama seperti tadi, kita pilih pada menu wizard, ada di statistik yaitu median of dataset, kita klik. Nah, kita dapat melanjutkan dari problem 5. Dari yang rata-rata ini, karena soalnya itu sama ya, jadi oke saja. Nah, ini sudah ada entry-entry-nya dari tadi yang sama seperti problem 5. Kita klik solve by step. Ini akan diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai terbesar. Kemudian klik. Nah, maka median atau nilai tengahnya adalah 70. Seperti itu. Kita lanjut soal nomor 5. Diketahui dua buah titik yaitu A 0,-4 dan B 6,5. Tentukanlah yang pertama adalah jarak antara dua titik tersebut. Kemudian yang B, tentukan persamaan garis yang dibentuk oleh titik tersebut. Dan yang C, periksa apakah garis tersebut sejajar dan garis X ditambah 2Y sama dengan 9. Nah, pada menu wizard, berarti ini merupakan persoalan tentang garis. Kita pilih yaitu yang line ini ya. Nah, yang pertama menentukan jarak, berarti midpoint atau bukan, yang jarak itu adalah distance, kalau midpoint adalah titik tengah. Next, kita tuliskan X1, Y1, X2, Y2, maka 0,-4. Kemudian yang X2, 6. Y2-nya yaitu 5. Nah, setelah ditulis seperti ini, kita solve all.
akan muncul jaraknya, yaitu dari, ini ada grafiknya juga, jaraknya adalah 3 dikali akar 13. Seperti itu. Ini grafiknya, garis yang dibentuk oleh titik 0,-4 dan 6,5. Nah, selanjutnya, untuk yang B, tentukan persamaan garis yang dibentuk oleh titik tersebut. Nah, di menu wizard, kita cari yang menentukan persamaan garis oleh dua titik. Nah, ada line equation 2 points. Karena tadi soalnya sama ya, jadi kita klik saja yang problem 7 ini. Jadi sudah ada entry-entrynya, melanjutkan dari yang problem 7. Solve all. Dan muncul Y sama dengan 3/2X min 4. Ini grafiknya juga. Maka jawabannya ya, ini Y sama dengan 3/2X min 4. Nah, berikutnya, untuk yang C, periksa apakah garis tersebut sejajar dengan garis X ditambah 2Y sama dengan 9. Di menu wizard lagi, berarti ini menentukan. Kita cari terlebih dahulu. Nah, menentukan jika dua garis itu paralel atau tidak sejajar, berarti paralel kalau perpendikular adalah tegak lurus atau berpotongan. Next, kita tulis saja equation-nya atau persamaannya. Kita dapat tadi yang pertama Y sama dengan 3/2X min 4. Nah, ini harus teliti, jadi 3/2. Kemudian X min 4. Nah, enter. Yang keduanya yaitu yang X ditambah 2Y sama dengan 9. Kita klik solve all. Nah, please enter an equation or an equality. Oh, jadi dua garis ini tidak sejajar. Terbukti ya, jadi tidak muncul grafiknya. Maka kalau tidak sejajar, berarti kita tahu bahwa pasti itu tegak berpotongan mungkin ya. Kita buktikan saja. Tadi ada menu menentukan dua garis sejajar atau tegak lurus atau berpotongan. Nah, ini dia, klik next. Kita akan buktikan apakah berpotongan. Nah, Y sama dengan, tulis lagi 3/2. Klik new fraction ya, 3. Seperti yang tadi, 3/2X min 4 dan persamaan kedua X tambah 2Y sama dengan 9. Kita solve all. Nah, solve all. Nah, ini muncul. Ini garisnya adalah garis yang ternyata berpotongan, tidak sejajar. Berarti yang C tidak terbukti ya, ini tidak sejajar. Lanjut, pada soal nomor 6, masih tentang garis.
persamaan garis lurus yang melalui titik A, negatif 2, negatif 3, dan tegak lurus terhadap garis Y sama dengan 3/2X ditambah 9 adalah, nah maka kita cari dulu persamaan garis yang melalui titiknya, kemudian tegak lurus terhadap garis Y sama dengan 3/2X tambah 9. Di menu wizard lagi kita pilih yang line. Berarti yang ini tegak lurus adalah perpendicular line passing to a point. Klik. Nah, ini bukan soal yang tadi ya, jadi kita harus klik yang kosong, halaman baru. Titiknya yaitu di soal adalah negatif 2, X-nya, kemudian Y-nya negatif 3. Dan persamaan garisnya Y sama dengan 3/2X 3/2X ditambah 9. Kemudian stopol. Nah, akan muncul persamaan garis yang tegak lurus dengan garis Y sama dengan 3/2X ditambah 9, yaitu yang hijau ini, Y sama dengan negatif 2/3X dikurangi 13/3. Seperti itu. Nah, selanjutnya nomor 7. Tentukan persamaan elips jika diketahui titik puncaknya di 0,-8 dan 0,8, kemudian titik ujungnya, titik ujung sumbu minornya di negatif 3,0 dan 3,0. Berarti ini mengenai elips. Di menu wizard kita cari tentang elips. Nah, elips, klik. Berarti kita akan menentukan persamaan elipsnya. Nah, ada pilihan mayor eksis dan panjang minor atau minor eksis dan panjang mayor eksisnya. Kita pilih misalnya untuk menentukan yang nomor 7 ini, kita pilih yang diketahui sumbu minor, nah yang ini, dan panjang mayor atau puncaknya ya, next. Kita tulis, nah ini endpoint of the minor axis, sumbu minornya di negatif 3,0, maka X1 negatif 3, Y1 0, X2 nya 3,0, berarti X2 nya 3, Y nya 0, dan panjang mayor eksis, berarti dari elips ini kan puncaknya adalah 0,-8, kemudian yang puncak yang satu laginya 0,8, maka jarak dari 0 ke negatif 8 itu adalah 8, dan dari 0 ke 8 adalah 8. Jadi pertama negatif 8 ke 0, berarti ini elipsnya berpusat di 0,0. Negatif 8 ke 0 jaraknya 8, kemudian 0 ke negatif 8 jaraknya 8. Maka panjang mayor eksisnya yaitu 8 ditambah 8 adalah 16. Kita tulis panjangnya 16. Solve all. Nah, ini dia. Muncul gambar elipsnya. Dan persamaan X kuadrat per 9 ditambah Y kuadrat per 64 sama dengan 1. Ini dia yang dimaksud dengan sumbu mayor yang lebih panjang. Berarti di negatif di 0,-8 dan 0,8. Kemudian titik-titik sumbu minornya ini negatif 3,0 dan 3,0. Nah, didapat ini persamaannya.
Kemudian yang nomor 8, tentang parabola. Diketahui suatu parabola dengan titik fokus 0, -2 dan persamaan direktisnya X sama dengan -2. Sketsalah dan tentukan persamaan parabola tersebut. Nah, di menu wizard lagi berarti ini merupakan tentang parabola. Nah, ini dia parabola. Berarti di soal itu diketahui titik fokus dan persamaan direktis. Ini ada beberapa pilihan. Kita cari yang, nah ini dia, focus and directive. Oke, titik fokusnya kita masukkan 0, -2, maka X1 0 dan Y1-nya adalah -2. Kemudian persamaan direktisnya yaitu X sama dengan -2. Kita solve all. Nah, akan muncul persamaan beserta grafiknya. Nah, ini dia. Maka persamaannya itu X sama dengan 1/4 Y ditambah 2 kuadrat min 1. Dan sketsanya seperti ini. Ini merupakan, yang merah ini adalah garis direktisnya. Kemudian ini titik fokusnya di 0, -2. 1, nah ini. Dan soal yang terakhir, yang nomor 9, tentukan titik pusat dan jari-jari lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 6X ditambah 4Y min 12 sama dengan 0. Ini merupakan lingkaran ya, jadi di wizard kita pilih menu mengenai lingkaran. Nah, circle, klik. Untuk menentukan titik pusat dan jari-jari, kita cari, berarti titik pusat itu adalah center of a circle. Next, kita tuliskan persamaannya, X kuadrat. Nah, ini kan ada bentuk kuadrat, kita pilih format yang ini, new power. Untuk pangkatnya, jadi X, kemudian pangkat 2, ditambah, klik lagi yang ini, karena Y-nya berpangkat, Y pangkat 2, dikurangi 6X, tambah 4Y, min 12 sama dengan 0. Nah, setelah itu solve all, akan muncul titik pusat lingkarannya yaitu di 3, -2. Nah, ini dia. Dari persamaan itu diubah bentuknya seperti ini. Titik pusatnya 3, -2. Kemudian bagaimana untuk menentukan jari-jarinya? Sama seperti tadi, kita bisa melanjutkan dengan memilih jari-jari atau R-nya itu radius of a circle. Next, karena ini lanjutan dari problem 14, maka kita klik OK. Ini sudah ada. Solve all lagi. Nah, maka jari-jarinya yaitu 5. Jari-jarinya 5. Maka dari tadi di sini titik pusatnya 3,2 ke garis terluar lingkaran adalah 5 satuan. Seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.